Baik, bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita mulai ya. Materi matematika hari ini adalah lingkaran. Nah, lingkaran yang kedua ini tentang sudut pusat dan sudut keliling ya. Nah, sebelum ke sudut pusat dan sudut keliling, Teteh mau mengingatkan lagi. Sudut itu, ini ada jenis-jenis sudut ya. Ada yang kurang dari 90 derajat atau dinamakan lancip. Kalau yang 90 derajat namanya siku-siku, kalau yang lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat namanya sudut tumpul. Kalau yang lebih dari 180 derajat itu namanya sudut refleks ya. Jadi sudut refleks itu lebih dari 180 derajat. Ini kurang tepat ya saya nulisnya. Ini harusnya 180. Oke, baik lanjut ya. Sekarang kita masuk ke sudut pusat dan sudut lingkaran. Hilmi harus tahu dulu yang mana sudut pusat, yang mana sudut lingkaran. Perhatikan di gambar ini. Sudut pusat adalah sudut yang berada di pusat lingkaran. Pusat lingkaran ini kan titik yang O ya. Nah, maka yang ini tuh dinamakan sudut pusat. Ini namanya sudut pusat AOB. Dia menghadap busur yang warna ungu ini, yaitu menghadap busur AB. Itu namanya sudut pusat ya. Jadi sudut pusat AOB menghadap busur AB. Kemudian sudut keliling. Sudut keliling adalah yang berada di pinggir lingkaran. Salah satunya ini sudut ACB. Ini namanya sudut keliling. Sudut keliling berada di pinggir-pinggir lingkaran. Nah, sudut ACB juga sama menghadap ke busur yang warna ungu alias busur AB. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap ke busur yang sama, maka berlaku ini. Sudut pusat 2 kali lipat dari sudut keliling dan sudut keliling setengah kali sudut pusat. Teteh kasih contoh ya. Misalnya kayak gini. Sudut pusat ini 90 derajat. Kira-kira berapakah sudut keliling ACB-nya? Nah, karena dua sudut ini menghadap ke busur yang sama, yaitu busur warna ungu alias AB, maka berlaku ini. Sudut keliling setengahnya dari sudut pusat. Berarti yang ini setengahnya ya, setengahnya dari 90, maka ini 45 derajat. Udah gitu aja. Contoh lagi ya. Misalnya, jika diketahui sudut keliling ACB adalah 31 derajat, maka berapakah sudut pusat AOB-nya? ACB sama AOB menghadap busur yang sama. Jika menghadap busur yang sama, berlaku yang ini. Sudut pusat 2 kali lipatnya sudut keliling, maka sudut pusatnya 62 derajat. Gitu ya, mudah ya. Kita kasih contoh soal lagi. Sudut keliling itu tidak selalu berada di atasnya, tapi bisa juga ke sini. Nah, ini misalnya sudut ADB. Sudut ADB sama menghadap busur AB. Ya, berarti ini juga sama. Kalau sudut pusatnya 2X, maka ini setengahnya ya. Ini X, ini juga X. Karena menghadap busur yang sama, walaupun agak ke sebelah kanan. Satu lagi misalnya di sini ditambahkan ada sudut AEB. Nah, berarti AEB menghadap busur yang sama ya, busur AB. Berarti ini X juga sama. Gitu ya. Oke, kita kasih contoh lagi. Jika sudut BDC adalah 40 derajat, berapakah sudut BEC dan BOC? Nah, perhatikan. BDC ini kan kaki, berarti menghadap busur BC, ini juga menghadap busur BC, ini juga menghadap busur BC. Kalau menghadap busur BC, maka rumus yang ini sangat berlaku. Oke, mari kita isi. Berapakah sudut BEC? Kalau BDC-nya, BDC itu yang ini ya. BDC itu yang ini 40. Maka berapakah sudut BEC? BEC yang ini. Berarti itu sama-sama sudut keliling ya. Berarti akan sama besarnya 40 derajat karena mereka sama-sama sudut keliling. Kemudian BOC. BOC adalah sudut pusat, di mana sudut pusat 2 kali lipatnya dari sudut keliling. Maka hasilnya
2 kali 40, hasilnya adalah 80 derajat. Itu ya. Kita ke contoh soal yang kedua. Nah, jika sudut ACB 40 derajat, berapakah sudut AOB mayor? Apa itu AOB mayor? Kita lihat dulu, kita sifat dulu ya. ACB-nya 40 derajat di sini berarti. Yang ditanyakan adalah AOB. AOB itu ada yang ini kan? Ini AOB ya. Ternyata AOB itu ada dua. Yang kecil ini namanya adalah AOB minor. Yang sisanya adalah AOB mayor ya. Ini mayor. Mayoritas kan artinya kebanyakan ya. Kalau yang kecil minor. Nah, untuk mencari AOB mayor, kita harus tahu dulu AOB minornya berapa. Hubungan sudut pusat sudut keliling ya. Kalau sudut kelilingnya 40, maka sudut pusatnya 2 kali lipatnya. Berarti sudut minornya 80. Sudut minornya 80 derajat, maka sisanya berapa? Satu putaran berapa derajat? Satu putaran adalah 360 derajat. Jadi tinggal dikurangin 80 aja. Hasilnya 280 derajat. Jadi sudut refleks ya. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jika besar XOZ, maka yang ini ya XOZ. Nah, 120 derajat. Berapakah besar XPZ? Oke. XPZ maka sudut kelilingnya ya. Berarti setengahnya. Ingat sudut pusat selalu lebih besar daripada sudut keliling ya. Jadi setengahnya dari 120 adalah, kita tulis di sini, setengah dikali 120 hasilnya adalah 60 derajat. Nah, ada pertanyaan lagi ternyata. Berapakah besar sudut PZO? Perhatikan. PZO berarti yang ini ya. Yang ini. Satu lagi yang tanyain PXO, berarti yang ini. Nah, sekarang kamu tinggal fokus ke segitiga ini. Ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa bisa seperti itu? Karena OZ adalah jari-jari, OP juga jari-jari. Ya, sehingga berlaku. Kalau ini 60 nih ya, ini kan tadi 60 derajat nih sudut XPZ-nya. Berarti ini masing-masing 30. Ini 30, ini juga 30. Nah, karena ini segitiga sama kaki, berarti kalau sudut yang ini 30, sudut OPZ ya, maka sudut OZP juga sama 30, karena ini adalah segitiga sama kaki, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sudut POZ? Berarti ini juga sama 30 derajat, karena sama-sama segitiga sama kaki. Nih, ya, paham ya? Jadi tinggal ditulis aja, ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Gitu ya. Next ke soal berikutnya. Berapakah besar ACB, ADB, dan AEB? Baik, ini ada sudut pusat yang mana ya sudut pusatnya? Ini sudut pusatnya. Nih, ini sudut pusat, karena berada di pusat. Kalau sudutnya itu berbentuk sudut lurus, berarti berapa derajat? 180 derajat. Nah, sudut ACB, ABD, dan AEB adalah sudut keliling dari sudut AOB. Berarti berlaku setengahnya. Ya, maka ACB setengahnya dari 180, 90 ya alias siku-siku. Kemudian ADB sama kan menghadap busur AB yang ini. Menghadap busur AB berarti berlaku ya setengahnya dari 180 juga, berarti ini juga siku-siku. Ini juga siku-siku. Nah, kesimpulannya AB kan nama lainnya adalah diameter ya. AB diameter. Jadi kalau sudut yang menghadap diameter besarnya pasti 90 derajat. Karena sudut pusatnya 180. Jadi tinggal tulis aja 90 derajat.
90 derajat dan 90 derajat. Gitu. Terakhir, contoh soal terakhir. Jika ACB 35 derajat, ACB yang ini ya, 35 derajat, ini adalah sudut keliling, berarti sudut pusatnya yang ini. Pertanyaannya adalah berapakah besar sudut AOB minor? Baik, berarti sudut yang ditanyain sudut AOB minor yang ini ya. AOB dan ACB sama-sama menghadap busur AB, yang ini yang hijau ya. Berarti berlaku kalau sudut kelilingnya 35, sudut pusatnya 2 kali lipat, berarti 70. Bisa difahami ya. Tulis di sini 70. Kemudian berapakah AOB mayornya? AOB mayor adalah sisanya yang ini. Dari 360 dikurangin 70. Berarti berapa? 360 dikurangin 70, maka hasilnya 290 derajat. Yang ini ya, yang AOB 290. Berarti kalau AOB mayor menghadap busur yang ini, yang besar. Gitu ya, menghadap busur yang besar. Yang ditanyakan lagi, masih ada satu lagi, ADB. Nah, perhatikan ADB adalah sudut yang ini, ADB. ADB menghadap busur mayor. Ini adalah sudut keliling. Berarti setengahnya dari yang kuning ya, bukan setengahnya dari yang 70. Setengah dari 290. 290, maka hasilnya adalah 145 derajat. Nah, itu ya. Semoga bisa difahami.